Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita mengikuti kuliah subuh yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abu Ali di Masjid Jami' Al-Ikhlas dengan tema pembahasan tentang masalah puasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan bagi teman-teman yang nggak sempat hadir dalam kesempatan kuliah subuh pagi ini, bisa menyimak lewat link yang satu ini. Mudah-mudahan lewat link yang satu ini kita juga bisa belajar dari beliau. Saya doakan mudah-mudahan puasa kita full sampai lebaran nanti. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin, Allahumma amin. Itulah harapan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakah suratul Fatihah wa bi barakah fi sahri Ramadan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak hadirin, mari kita sama-sama simak atau mendengarkan bagi hasanah yang disampaikan oleh guru kita. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita udah hari yang ke-27 ya. Semoga amal ibadah kita jauh dari awal Ramadan sampai pagi hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pulang kampung nih. Doain mudah-mudahan yang pada pulang kampung sehat badannya, aman dalam perjalanannya, dan kembali nanti ke rumahnya dalam keadaan sehat, aman dan lancar. Amin ya rabbal
terbagi secara garis besar itu menjadi 3 golongan. Jadi selesai Ramadan, umat Islam ini terbagi menjadi 3 golongan. Kita golongan yang mana itu? Golongan yang mana kita bahas dulu? Yang pertama, golongan yang pertama, datangnya bulan Ramadan biasa aja, nggak bahagia, nggak senang, nggak sedih, biasa aja buat dia. Sebelum Ramadan memang dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak pernah berinfak, nggak pernah bersedekah, biasa aja. Masuk Ramadan dia biasa-biasa aja, nggak ngaruh, nggak ngefek, nggak ada dampaknya buat dia. Selesai Ramadan biasa lagi, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak berinfak, nggak bersedekah. Tapi lebarannya paling semangat. Lebarannya paling semangat ya. Itu golongan yang pertama tuh. Jadi kalau kita mau mengamati, golongan yang kedua hampir sama seperti golongan yang pertama. Sebelum Ramadan nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Tapi begitu datang Ramadan, beda dia dengan golongan yang pertama. Dia senang, dia girang, dia bahagia. Ikut puasa, rajin ke masjid, rajin ke musola, raweh rajin, infak sedekah rajin, ngabuburitnya rajin, nyari takjilan rajin, semangat deh. Begitu datang Ramadan dia semangat. Selesai Ramadan, masjid ditinggalin lagi, musola ditinggalin lagi, majelis taklim ditinggalin lagi, baca Quran ditinggalin, infak ditinggalin, sedekah ditinggalin. Jadi pintu-pintu kebaikan dilewatin lagi, tinggalin lagi, kembali kepada asalnya lagi tadi. Itu golongan yang kedua. Cakupan mana itu, yang pertama apa yang kedua? Hah? Mendingan kedua. Kita yang mana? Hah? Kita yang mana? Sama yang kedua kita. Nah, ini golongan yang ketiga nih. Golongan yang ketiga sebelum Ramadan memang dia udah biasa di masjid, biasa di musola, di marbot emang masjid terus. Dia biasa di masjid, dia biasa di musola. Kalau dia nggak ke masjid, nggak ke musola itu pusing kepalanya, kayak punya utang, punya beban. Biasa dia ngaji, biasa duduk di majelis ilmu, biasa infak sedekah, biasa berbuat baik sama orang. Begitu datang Ramadan, tambah gimana? Bahagia, senang, tambah gimana? Dan dimanfaatkan Ramadan ini untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak tahu Ramadan yang akan datang apakah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu. Maka dia manfaatkan Ramadan ini seolah-olah ini Ramadan yang terakhir buat dia. Rajin dari awal tarawih terus sampai akhir tarawih, lagi di malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar, terus dia tingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Qur'annya, menghatamkan Qur'annya, dia infaknya, dia sedekahnya, dia hidupkan sunnah-sunnah Nabinya. Semangat terus ibadah. Selesai Ramadan, tambah yakin lagi. Tetap dia rajin ke masjid, rajin ke musola, tetap dia hatamkan Quran, dia baca Quran, tetap dia berinfak, dia bersedekah, tetap dia berbuat baik, banyak kebaikan.
Ini golongan yang ketiga. Istiqomah, dia sabar. Kita kira-kira golongan yang mana itu? Hah? Maunya ketiga sih. Maunya ketiga. Kalau golongan yang ketiga itu udah pasti kita pengen harapan kita. Nanti lihat aja selesai Ramadan. Tadi itu golongan ketiga tetap di masjid, sholat subuhnya di masjid, ya, khususnya subuh, maghrib, isya itu di masjid. Dia tetap di masjid. Nanti lihat di masjid. Kalau dia masih tetap ada di masjid, berarti di golongan yang ketiga. Tapi kalau dia udah nggak ada di masjid, golongan berapa dia? Yang kedua, yang pertama emang nginjek masjid, beli dia nginjek masjid, panas kan? Lihat nanti gitu. Dia selesai Ramadan lihat loh. Berarti dia betul golongan ketiga. Inilah yang Allah katakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan ketiga. Tapi kalau nggak ada di masjid, kemana nih dia? Kita cari betul di mana paling tempat pemancingan, tempat-tempat yang lain. Itu kalau kita perhatikan umat Islam itu setelah Ramadan garis besar terbagi jadi tiga golongan. Kita pengen yang mana ini sebenarnya? Yang ketiga ya, istiqomah terus. Tekad, niatin yang kuat. Selesai Ramadan, saya harus tetap ke masjid. Saya harus tetap baca Quran. Saya harus tetap duduk di majelis ilmu. Dan saya harus tetap mengeluarkan infak dan sedekah. Dan tetap saya berbuat baik kepada siapapun. Itu niatin, azam, tekad yang bulat untuk betul-betul kita ini lulus dalam madrasah Ramadan ini, pendidikan Ramadan ini sebulan penuh, lulus kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena Ramadan ini madrasah pendidikan, setahun sekali Allah memberikan pendidikan pengajaran, sehingga kita bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu berat, sulit untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya surga Allah ciptakan yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Buat orang-orang yang bertakwa surga itu. Maka salah satu untuk mencapai derajat takwa wasilahnya adalah dengan kita berpuasa. Kemudian kalau kita lebih mendalami lagi, Allah perintahkan kita berpuasa, kita menahan lapar dan haus, kita tahan syahwat kita mulai dari subuh sampai maghrib. Kalau kita perhatikan ada apa di balik ini Allah perintahkan. Banyak mengandung unsur-unsur hal kebaikan sih. Kalau dilihat ditinjau dari sisi sosial, dilihat dari tinjau sisi sosial, puasa kita dari subuh sampai maghrib kita lapar apa kelaparan kita? Lapar apa kelaparan? Gimana rasanya kita lapar, menahan haus, menahan syahwat dan hawa nafsu kita? Itu gimana rasanya? Rasanya luar biasa. Artinya gini, kita merasakan nggak saudara-saudara kita bukan lapar, kelaparan dia. Kalau kita belum ada rasa merasakan yang dirasakan oleh saudara kita kelaparan, itu puasa itu nggak ngena gitu. Kata
rujuk atau hasil puasanya hanya menahan lapar dan hadat. Kenapa pendidikan puasa yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk tidak makan mulai dari subuh sampai maghrib itu mengandung rasa, biar kita merasakan gimana saudara kita, gimana tetangga kita yang mereka kelaparan. Kalau kita lapar bukan nggak ada makanan, tapi mereka kelaparan karena memang nggak ada makanan yang dimakan. Bahkan ada jamaah dia bilang, Ustaz tolong saya biar saya bisa nyambung puasa. Sampai dia minjem, dia butuh bantuan untuk berbuka dan sahur. Sampai minjem untuk berbuka dan sahur buat istri dan anaknya. Kelaparan. Kalau kita puasa yang setiap tahun cuman ritual, ibadah ritual, dan tapi nggak ngefek, nggak kena, nggak nyentuh dalam hati kita, nggak merasakan penderitaan saudara kita, ya puasa kita ini saja cuma nahan lapar dan hadat. Itu pendidikan dari Allah, dilihat ditinjau dari sisi sosial. Makanya Islam ini agama yang memperdulikan sosial. Melihat orang baik itu bukan hanya tunggang tunggi, bukan. Bagaimana kepedulian dia terhadap saudaranya yang merasakan penderitaan kelaparan. Apalagi saudara kita yang hari ini di Palestina, mereka kelaparan, kehausan. Karena diboikot, dijajah, diperangi oleh Zionis Israel, kelaparan mereka. Anak-anak ada kelaparan, ada kehausan, air susah. Boro-boro buat mandi, buat minum aja mereka susah. Jadi Ramadan yang kita kerjakan setiap tahun, kalau nggak ngefek, nggak menyentuh hati nurani kita, berarti hati kita tidak ada hikmah. Ini yang harus kita renungkan, Pak Surono, ya. Bahwa ibadah puasa hanya bukan berlapar-lapar dahaga aja. Artinya secara tidak langsung tersirat perintahkan, coba bantu saudara kita yang kelaparan, yang mereka buat buka puasa, buat sahur aja susah, sampai minjem, bahkan sampai mereka jual bajunya, jual celana, jual sendalnya buat hidup nyampe nggak kita ke sana? Harus nyampe nih. Ini pagi hari ini kita biar sampai. Oh berarti puasa itu buat kita ini cuma latihan dan pelajaran biar kita juga merasakan penderitaan saudara kita yang mereka hari ini kelaparan. Begitu juga hari ini saudara kita para mustahik, fakir miskin, mereka menunggu para muzaki, para pemberi zakat, mereka menunggu. Kenapa? Mereka juga ingin merasakan hari raya. Mereka juga ingin bikin rendang, bikin opor ayam, bikin makanan. Mereka menunggu. Makanya pada saat pembagian zakat, jangan waktunya mepet. Malam takbir atau subuh-subuh baru dikasih zakat. Ini fakir miskin, para mustahik, kapan dia mau ke pasarnya? Kapan dia mau belanja? Waktunya mepet. Sementara kita dari jauh-jauh hari, minggu sebelum lebaran, nastar udah jadi, beplaknya udah jadi, wajibnya udah jadi, dodol udah jadi, seminggu sebelum lebaran. Sementara mereka para mustahik, fakir miskin, nunggu muzaki, nunggu mana ini panitia zakat, ambil zakat binari, kok belum juga datang. Maka dalam pendistribusian zakat jangan mepet waktunya, kasih jeda sehari. Malam takbiran, malam rebok, jangan malam reboknya dibagi, malam Selasa bagiin. Kesian mustahik. Nunggu mereka, anak-anak mereka bilang kepada orang tuanya, Pak, kapan beli baju lebaran? Bu, kok kita nggak bikin kue? Tetangga kita, waduh, aroma kuenya ke sini. Itu anak-anak, mereka nggak ngerti apa-apa. Ada jamaah sampai nangis,
sosial. Zakat, makanya bagian zakat, habisin semuanya buat para mustahik. Dan tentu distribusiannya jangka waktunya mepet. Kalau di zaman Nabi, di zaman Rasul, pada saat ngasih zakat kepada para mustahik, Nabi bukan hanya kok kayak kita ini, bukan hanya kasih beras. Di berasnya dikasih juga ini buat lauknya, ini buat beli bumbunya, ini buat anak-anakmu baju lebaran, biar anak-anakmu juga ikut lebaran seperti anak-anak yang lain. Itu dalam persoalan zakat, pendistribusian. Tapi ada di beberapa tempat ini parah ini. Dia muzaki juga, mustahil juga. Dia muzaki juga, mustahil juga. Kita coret, ente bukan mustahil, ente muzaki. Dia tagih, jatah saya mana? Ini kebiasaan adat yang jelek ini kayak begini. Ini mentalnya mental pengemis ini, mental mustahil. Ada dia muzaki, mobil ada, motor ada. Dan kebiasaan para amil panitianya yang gak adil dalam pembagiannya. Bayangin, muzaki juga, mustahil juga saudara. Gimana coba itu? Menang banyak dia. Dia ngeluarin zakat dia cuma 50.000, dapatnya 200.000. Menang apa kalah kayak begitu? Udah kayak main judi ini ngeluarin zakat. Kita kalau udah muzaki, jangan mustahil. Ini muzaki juga, mustahil juga. Dan ini terjadi, dan mudah-mudahan ini gak terjadi di sini. Terjadi juga nggak di sini? Jangan-jangan salah ya? Musibah ini. Nggak boleh kita kayak begitu. Muzaki yang muzaki, mustahil yang mustahil. Ya syukur-syukur semuanya muzaki di sini. Ini satu kampung ada nggak? Boleh viral belum? Satu kampung muzaki semua. Nggak ada mustahilnya. Dia bingung. Mau ngasih tetangganya, itu juga bingung nih. Mengeluarin zakat kemana? Inti kali ada lagi mau nyari mustahil. Ada nggak kampung kayak gitu? Ada di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Itu semua warganya muzaki, nggak ada yang mustahil. Brunei, Kuwait, Qatar, Dubai, Arab Saudi, negara-negara Islam itu. Mustahiknya ada di Indonesia. Kita ini sebenarnya negara muzaki, kita bukan negara mustahil. Kalau dikelolanya benar, betul kata pakar, itu setiap satu orang kalau dikelola di negeri benar, satu orang itu per bulan dia bisa menerima dari negara 20 juta. Satu orang tuh satu warga negara, dia bisa diberikan subsidi 20 juta per bulan. Lihat Brunei Darussalam, disubsidi semua. Wahai negara-negara Islam yang sudah maju, kita sebenarnya negara muzaki, cuman mental kita aja masih mustahil. Duitnya udah banyak. Lihat bansos turun. Yang dapat bansos tahu nggak siapa? Yang punya mobil, yang punya motor, yang punya kontrakan banyak. Kira-kira tepat nggak sasarannya kayak gitu? Itu dia hasilnya kayak mustahil mentalnya. Betul nggak? Jangan Pak, kita jangan mental mustahil, muzaki. Hari ini kita jadi mustahil, besok akan jadi muzaki. Jadikan dia muzaki. Gitu. Bagus nggak kayak begitu? Jadi Ramadan yang kita jalani ibadah puasa ini bangun sosial kepedulian. Ya. Lihat kiri kanan kita fakir miskin, kasih mereka. Ya, walaupun dalam pembagian belum sempurna. Contoh, saya kasih contoh. Si A miskin, si B miskin, sama-sama miskin mustahil. Si A anaknya 5, si B anaknya 1. Kita bagi sama-sama, berasnya dia 10 liter, si B 10 liter, duitnya 200.000, ini 200.000, adil nggak? Adil nggak? Kenapa nggak adil? Yang si A anaknya 5, yang si B anaknya dalam pengeluarannya lebih besar mana? Itu adil kayak begitu. Adil itu bukan rata. Lihat sesuai dengan kebutuhan.
Kayak perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang betul-betul pengen ikutin contoh Nabi, ajaran Nabi, perusahaan-perusahaan itu dia gaji karyawannya, dia lihat anaknya saya, ini anaknya 10 nih, gajinya lebih gede, ini anaknya 1, gajinya 1, kecil iya. Jadi perusahaan yang ingin menghidupkan sunnah Nabi di perusahaan itu dia gaji sesuai dengan jumlah anaknya. 10, dia kasih 10 sesuai kebutuhan. 1 dia 1. Enggak dilihat status pendidikan. Lu mau S1, S2, S3 enggak dilihat. Yang dilihat tanggung jawab kebutuhan itu. Nah, terus bagaimana? Percuma dong kita sekolah tinggi-tinggi. Tetap itu ada tunjangan jabatan. Tapi dalam hal kebutuhan dia yang 10 lebih gede. Enak kita nggak punya perusahaan kayak gitu. Atau negara kita kayak begitu tuh. Senama anak Mas Rono. Kalau kita bikin banyak anak nggak? Kenapa kita tanggung? Kan banyak anak banyak. Dan terus salah satu hikmah nikah itu dia umatku ini paling banyak nanti di akhirat. Banyakin anak. Itu ibadah puasa. Jadi puasa kita jangan berlapar-lapar berhaus aja. Ada kepedulian nggak? Peduli sosial nggak? Hati kita nyambung nggak sih? Connect nggak sih? Peka nggak sih? Kalau nggak ada kepekaan dalam hati kita, mati hati kita. Itulah Rasul sudah wanti-wanti berapa banyak umatku berpuasa, puasanya kosong nol. Nilainya hanya menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Dia puasa, dia lapar, dia tidak peduli sama orang yang kelaparan. Dia haus, dia tidak peduli sama orang yang kehausan. Nggak ada rasanya, nggak ada pekaknya di ibadah. Nggak ada pekak, nggak ibadah, ibadah ritual. Bahkan kalau dia berbuka, apa aja dibeli sama dia. Depan matanya itu apa puasa disiapin? Kolaknya. Apalagi terus itu? Buah, es buah, lontong, gorengan, kurma. Sunahnya pakai kurma, bukan? Es kelapa, es bulu, apa itu? Itu apa? Dalam syahwatnya itu mau dimasukin ke perut semuanya full nggak? Padahal perut nggak nampung. Apalagi kita yang umur udah 50 tahun ke atas, makan lontong atau gorengan atau juga udah kenyang. Itu bukan hanya lapar perut, tapi lapar mata. Coba lihat saudara kita mereka pengen berbuka aja, nggak ada bukaan, nggak ada duit. Hari itu datang ke masjid, di masjid-masjid yang ada takjil tuh, maka bagus tuh. Masjid yang ada takjil itu bagus. Ya, bagus kenapa? Kita bisa tolong bantu saudara kita yang nggak punya takjilan. Kadang di jalan-jalan juga dibagi-bagi. Ya, khawatir mungkin dia nggak sempat bawa takjil. Itu nggak apa-apa, hidupkan hal-hal yang kayak gitu. Itu intinya puasa begitu dan zakat tuh kayak begitu. Ya, biar kita ada peduli. Maka selesai puasa bayar zakat gitu maksudnya. Di situ mengandung sosial. Ya, itu ibadah puasa ditinjau dari ilmu sosial. Ilmu sosial. Ya, yang kita tekenin sosial ya, jangan ilmu politik. Ya. Politik kan syahwat, kita nahan syahwat. Istri kita halal nggak? Istri kita halal nggak? Kenapa siang-siang haram? Nggak boleh. Hah? Kenapa siang-siang haram? Syahwat kita, artinya di situ dari sisi politik puasa ini juga untuk mengekang syahwat. Syahwat terhadap dunia, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap kekuasaan, syahwat terhadap kehormatan untuk syahwat. Tuh puasa ditinjau dari sisi politik. Yang penting intinya puasa ditinjau dari sisi sosial. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga la'allakum tattaqun, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itu aja ya untuk
kaitannya iman dan takwa. Ya memang dalam Al-Baqarah 103 Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang Islam, bukan. Yang dipanggil orang beriman. Itu sudah bahas sering. Yang namanya orang Islam belum tentu beriman. Tapi yang namanya orang beriman dalam surat Al-Hujurat kita pernah juga bahas. Ada orang datang pada Nabi orang Arab dulu, ya Rasul, saya telah beriman. Kata Rasul belum. Itu baru Islam. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam hatimu. Hatimu belum peka. Itu orang beriman. Dan untuk orang beriman, jadi nggak cukup sampai orang beriman aja. Jadi level tertinggi orang-orang beriman itu adalah tadi la'alakum tattaqun. Jadi takwa atau muttaqin ini derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka salah satunya kita dengan wasilah kita beriman pada hari akhir, beriman pada kitab-kitab, dalam rangka derajatnya untuk terus kita menaiki tangga-tangga itu derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besarnya gitu. Ini salah satu wasilah untuk mencapai derajat tangga takwa adalah dengan beriman. Kalau nggak beriman, yang dimaksud iman kembali kepada rukun iman yang kita sudah bahas dalam hadis arba'in. Rasul ditanya, "Ma iman ya Rasul?" Iman itu apa? Rasul jawab, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu iman. Yang kita sebut rukun iman ada. Nah, itu dasar-dasar. Ya. Dan kita lihat kenyataannya memang tadi kalau kita perhatiin keadaan umat Islam beragama yang menyikapi Ramadan aja secara garis besar ya terbagi 3 kali. Ya kalau kita seorang pengamat, seorang peneliti, terbagi 3. Terus bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang 1-2 dakwain? Ingat ayo ke masjid, ayo ke musola, ayo ke majelis ilmu biar kita dapat ilmu sehingga biar ilmu ini yang menerangi jalan hidup kita dunia maupun akhirat. Karena kalau kita mau sukses kata Imam Syafi'i, pengen sukses di dunia, ya kuasai ilmu dunia. Pengen sukses ilmu akhirat, kuasai ilmu. Kan dua-duanya gitu loh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi antara dunia dan akhirat seimbang. Jangan lupa akhirat mulu. Ngaji mulu, sholat mulu, ibadah mulu, kerja kagak, nyari duit kagak, rehat. Lah, atau dunia terus nyari duit terus, mau pagi siang malam nyari duit terus akhirat dia lupa, ke masjid kagak, ke musola kagak, ini juga PA ini. Seimbang antara dunia dengan akhirat. Bagi waktu bagi dah. Walaupun kita lelah secapek apapun kita cari dunia, jangan lupa duduk di majelis taklim, ke masjid, ke musola, enggak lama, betul nggak? Berapa lama sih kita di masjid? Ada 5 jam, nggak nyampe. Coba kalau di tempat kerjaan kita berapa jam? Di pabrik, di proyek, berapa jam kita? Jam kerjanya aja 8 jam, itu belum termasuk pulang pergi, betul nggak? Ya, pulang pergi. Perginya aja macet, pulangnya macet. 2 jam, 4 jam, sama 8 jam berapa? 12 jam. Timbang. Ya, tapi yang penting, yang pokok buat kita, jadikan Ramadan tahun ini nih peka hati kita, nyampe. Peduli kita nyampe. Sama saudara kita tadi yang fakir, ada yang miskin. Lihat mereka membutuhkan hari ini, berapa hari ini mereka sedih. Anak-anaknya, orang tuanya mau udah biasa. Anak-anak mereka merengek-rengek. Pak, Bu, kok belum beli baju lebaran? Pak, Bu, kok kita nggak bikin kue? Pak, Bu, udah pada beli tumpah, pada beli daging. Kapan? Sabar. Nunggu pengurus masjid tuh datang ke sini. Bagian beras, bagian duit, nungguin. Kita nyampe gak dia bilang?
mustahik juga PA kayak gitu. Ada di kampung itu kita urusin, jangan malu. Ya. Kita dapat bansos aja, rumah kita ada mobil ada motor, malu kita harus di bensin dong, betul nggak? Jangan. Anda masih punya mobil kenapa bansos kan? Aneh jadinya. Tuh lihat yang susah, tuh lihat yang rumehnya itu nggak dicet-cet bertahun-tahun tuh kan? Ya itunya udah pada mau itu kayak begitu. Lebih membutuhkan. Lebih membutuhkan, begitu kasih mereka. Anda pernah dapat bansos, lu buat lu dapat kartu bansos, kita kasih tetangga kita yang membutuhkan, dia nggak dapat, Anda dapat, kan malu Anda. Dapat Pak, enggak Ustaz saya nggak dapat, ini ambil lagi, saya dapat, ambil nih kartunya ambil sana. Malu kita kasih tahu, besok-besok yang kayak gini-gini jangan kasih aneh, kasih suka aneh, jangan kasih aneh kayak gitu-gitu. Tuh begitu. Ya, intinya puasa nyampe ke kita peka sama saudara kita yang fakir yang miskin kan nggak semua keluarga kita kakak adik kita ekonominya agak lumayan kan belum tentu bisa adiknya yang susah bisa kakaknya yang susah. Ustaz boleh nggak zakat ke adiknya? Boleh. Kasih ke dia mendingan. Nggak apa-apa langsung kasih ke dia. Gitu. Kecuali orang-orang yang kita tanggung jangan kita kasih zakat. Orang tua, istri kita, anak kita, orang tua kita yang dalam tanggungan kita. Dia bilang ke bini kita daripada gua ngasih orang, gua ngasih zakat keluar aja deh ya. Wah, PA gitu. Lu bukan zakat, gitu. Masa kalau istri kasih zakat? Orang tua apalagi orang tua, Pak Bu nih kan bapak ibu susah, mustahik. Saya kasih zakat aja, wah anak durhaka gitu. Jadi yang dalam tanggungan kita mereka bukan zakat. Kita kasih infak buat sehari-hari mereka. Gitu terus. Tanya Kiai, ini masalah bulan puasa yang proyek-proyek yang itu beroperasi bulan puasa itu kan, misalkan proyek jalan atau sebagainya itu. Tenaganya kan itu kan ada yang menyiapkan makanan siang hari. Itu boleh nggak? Terus yang kedua, sedangkan yang menyiapkan itu kan orang sedang berpuasa atau muslim, itu puasanya tetap berpahala nggak? Di dalam Quran sudah jelas sebenarnya. Orang yang tidak wajib puasa sakit. Orang yang tidak wajib puasa sakit, ya, maridun atau safar. Orang yang sakit atau orang yang bepergian itu kan sudah jelas. Dia nggak wajib puasa sakit atau dia safar. Terus yang lebih berat lagi dari sakit yang safar, yutikun, mereka yang berat. Orang pikun, sakit kanker yang kayaknya susah untuk sembuh. Itu lebih berat. Mereka itu yang nggak wajib berpuasa. Nah sekarang taruhlah rumah makan boleh dia buka. Cuma tadi ada syaratnya. Sakit nggak lo? Enggak, pergi lo sana. Sehat, gagah, kuat, ente nggak puasa. Kan syarat puasa tuh berapa? 4. Islam, balik, ya, sehat, nggak gila. Islam, iya, balik lo, sehat lo. Gila gak lo? Enggak, sehat, enggak boleh. Ini buat orang yang sakit, buat orang yang belum sampai balik. Ya. Jadi ada syaratnya, boleh dia buka rumah makan. Cuman juga jangan ngablak gitu kan. Ayam dilihatin semua loh, kita jadi nafsu. Tutup. Terus yang beli juga tanya, jangan sembarangan menjual baik gitu kan. Terus salah satunya dilarang makan di situ. Dilarang makan di situ. Kecuali kalau sudah maghrib. Tuh kayak begitu. Ada aturan ketat harusnya. Ya, harus ada. Memang kita belum mengatur hal-hal ke sana. Belum mengatur sampai hal itu, cuman kesadaran pribadinya. Itu aja cari garis besar. Gitu. Kita yang memberikan makan tadi, jangan orang-orang yang sehat gagah kita kasih makan, sama aja ngajarin nggak benar, ngajarin nggak berpuasa. Orang-orang tua kita dari dulu kecil kita udah diajarin puasa, dia malah ngajarin nggak berpuasa gitu. Itu memang jadi masalah. Ya.
harusnya kayak begini nih yang punya aparat setempat ya, peraturan daerah kayak, atau jadi sebuah undang-undang kayak gitu, biar jadi di masyarakat nggak rancu, nggak rame jadinya, ya kan kita kesel juga kan, gitu, aduh rumah makan dibuka apa ngeblak-blak gitu, lagi di pasar sekarang, enak banget orang pasar, dia ngopi, udah kayak nggak bulan puasa aja kayak gelar pertama kan gitu, oh dia ngopi, dia ngerokok gitu, betul ya. Sehat, wah badannya gede, terus pasar kita lihat, jadi buat dia hari-hari nggak ada hari bulan puasa, yang ada apa dalam otaknya, dalam pikiran dia, ada itu terus otaknya, lihat aja di pasar kita kalau melihat kayak begitu, ya udah nggak punya agama, nggak punya malu, padahal kan kata Nabi yang namanya al ahya'u minal iman, malu tuh bagian dari iman, orang ini nggak berpuasa nih, ngumpet-ngumpet makanan ngopi ya sampai orang tahu dia masih ada iman. Tapi kalau yang udah di depan rumah kita misalnya kan yang ngopi di rumah kok kita kelihatan betul, nah ini orang punya malu kan gak ada dalam apa sana belakang dia kan Sakit ngumpet kan, ada sakit gigi. iya kalau sakit berarti tadi deh, kalau nggak sakit gila gitu. Iya orang gila wajib nggak puasa? Tidak. Orang gila nggak wajib puasa gitu. Kita lihat dia sehat. Oh berarti lu gila kali ya? Nggak wajib. Orang gila bukan hanya nggak wajib puasa, sholat dia nggak wajib. Orang gila. Kalau dia bunuh orang dihukum nggak? Enggak, gila. Tuh orang gila bebas nggak dihukum. Tapi sehat-sehat orang gila mah. Badannya sehat-sehat padahal hidupnya kotor ya. Itu yang hidupnya udah afek ada yang kena penyakit habis udah hilang akalnya gitu Pak Budi itu ya. Ya intinya gini kali Ustaz, kalau seandainya terjadi dia melayani orang yang sehat, pahalanya berkurang apa kagak? Dosa aja, Dosa. dia kan sama aja ta'awanu alal ismi wal udwan, bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan, itu kan Al-Quran tadi bilang. Berdosa aja ya. Iya, ta'awanu sama aja, kerjasama, memberikan fasilitas kan, gitu. Dosa jadinya, pahalanya ya enggak insya Allah. Ya, dosanya aja jadi dosa tadi kerjasama dalam perbuatan melanggar syariat agama, ya, syariat agama. Gitu. Kalau dosanya lebih gede, pahalanya dikit, jomblang nih. Jomplang intinya, jomplang. Gitu. Ya, kalau gimana? Nah sebenarnya Pak Budi sambil lihat saya kayaknya Pak. Saya melihat saya tadi pertanyaan. Jadi Pak Kiai, saya pernah yang diomong dia ada bentuknya, pernah ngerasain. Tapi gini, waktu itu mau ngecor, kalau ngecor itu kerja berat kan, di luar. Oh iya, jadi gini, buat kuli bangunan yang kerja berat itu yutikunahu, berat mereka berpuasa. Jadi yang termasuk yutikunahu yang mereka berat melaksanakan puasa itu salah satunya kuli bangunan, nggak kuat dia. Tapi wajib fidyah. Kodok. Ulama beda pendapat. Apakah orang yang bayar fidyah harus kodok puasa? Contoh kayak gini, orang pikun. Orang pikun kan ini maksudnya apa? Bayar udah pikun. Sekarang kalau disuruh kodok, kapan dikodoknya? Orang pikun udah abadi. Kalau orang kerja aja. Nah kalau yang kerja berat kayak begini nih, Ada kalau dia ada waktu-waktu yang ada liburnya. enggak Ada sih. ada liburnya, ya dia. Iya. Coba dia cuma ini aja pas ngecor aja. Iya. Ya berat pada hari lain kayaknya bisa. Nah itu berarti dalam keadaan dia berat, Iya. di situ ganti di hari-hari yang lain gitu. Kodok berarti. Tapi bagaimana kalau emang kerja hari-harinya, ada kerja yang hari-harinya juga berat. Ya orang yang mencair batu, oh pernah batu yang berdiri cair jadi itu berat ya. Dan itu dia menjadi profesi dia hari-harinya. Kalau dia nggak kerja, dia nggak makan. Artinya yang berat di sini memang dia udah terikat, nggak bisa kerja yang lain. Gitu. Itu termasuk. Tapi kalau yang ini dia udah wajib diganti di hari-hari yang lain. Berarti yang nyiapin makanannya nggak usah. dosa.
Enggak, kan berat tadi. Nawar. Kita kalau target yang termasuk yang yutikunah yang berat, kita nggak bisa. Karena dia termasuk seperti tadi orang yang sakit, orang yang sakit. Sebenarnya begini Ustaz, Mas Budi juga lihat saya. Sekarang ini saya lagi jalanin proyek saluran air yang burung-burungnya itu memang berat. Terus yang layanin makan, nyediain makan kan memang tetangga Mas Budi. Mas Budi kan kagak. Nah, Kagak mau lah saya. soalnya kan begini Ustaz ya, kalau kita nggak sediain, dia pun juga tetap makan minum. Iya. Tetap makan minum. Jadi kalau memang tadi masuk dalam kriteria artinya dia memang sesuatu yang pekerjaannya berat, yang nggak kuat kalau dia berpuasa nggak akan kuat, dia akan haus kelaparan, ganti di hari-hari yang lain. Dan orang yang memberi makannya nggak apa-apa kan memang dia memang sesuai kriteria tadi dibolehkan, gitu. Dibolehkan. Kan di depan saya ngopi ngerokok, depan saya depannya itu pakai bahasa itu. Jangan di situ itu. Ya kadang pekerja begitu memang Di belakang satu. sono itu. Kita maklumnya pendidikan mereka, akhlak mereka nggak tersentuh, ya mereka cuek baik, kita harus sabar. Sabarnya gini, kita maklum dia mereka aja, dia nggak ngerti nggak paham. Saya bukan ngomel itu. Yang penting kita doain, baik aja, baik sangka aja, doain biar dapat hidayah. Jangan juga kita ngototin, jangan juga kita marahin, jangan, gitu. Ya cukup ya. Yutikunahu, orang yang menyusui, orang yang hamil, menurut Ibnu Abbas dia termasuk yutikunahu berat. Tapi kalau perlu orang yang menyusui dia konsul sama medis dokter. Maksudnya bayar fidyah apa dikodok? Bayar fidyah di situ ulama juga ada beda pendapat. Orang yang menyusui gimana? Apakah dia bayar fidyah atau dia kodok lagi? Kebanyakan begini. Dia nggak jaga jarak tentang anak. Anaknya ini masih nyusuin 2 bulan 3 bulan, dia hamil lagi. Dia hamil lagi. Jadi buat orang yang menyusui, ulama memang ada beda pendapat. Cukup dia bayar fidyah, dia nggak perlu kodok. Ada yang mengatakan tetap dia bayar fidyah di waktu yang dia harus kodok. Itu ada beda pendapat sekarang ulama. Ya, tentang orang yang menyusui itu termasuk yutikunahu, yang berat melaksanakan ibadah puasa. Makanya disarankan sama dokter medis, kok perlu dia makan agak lebih banyak. Kenapa? Karena kan dia makannya jadi berdua kan, makannya agak lebih banyak dia. Tapi kalau ternyata kalau dia berpuasa kemudian bayinya nyusuin menyebabkan dia lemas, bahaya, itu jangan, berat berarti. Tapi kalau emang dia sehat mampu tadi makan yang banyak, itu nggak ada larangan dia berpuasa, boleh. Ayat mengatakan min amalihim shadaqatan itu kaitan Ya, surat Al-Baqarah Ustaz Al-Taubah ya 103 ya. Itu tentang zakat sedekah. Khudh amwalihim min shadaqatin. Ambil. Kata-kata khudh itu akhaza ya'khudh, ambil. Artinya ambil, boleh ngambil, datengin. Yaitu sedekah. Yang dimaksud sedekah itu salah satunya sedekah, ya ini induknya nih. Sedekah itu di bawah-bawahnya ada zakat, ada zakat fitrah, zakat mal dan yang lain-lain itu sedekah. Itu disebutnya sedekah diartiin betul dimain zakat gitu. Jadi sedekah itu induk. Dalam sedekah ini ada yang namanya ruang zakat, ruang infak, ya, ruang infak. Ya. Zakat juga ada zakat mal, ada zakat pertanian dan sebagainya yang wajib gitu. Infak, nah infak ini nggak terbatas, nggak ditentukan sekian nilainya. Tapi kalau zakat itu ditentuin. Zakat harta 100%. Zakat fitrah 3 liter setengah. Ya, 1 sok ukurannya kalau dalam bahasa hadis. Itu kayak gitu ya. Ustaz Masrono ya gitu. Ya cukup ya. Bagus juga ini soal ini lama-lama sejam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, keluarga kita, jasmani maupun rohani kita. Semoga Allah tambah keberkahan dalam hidup kita, dan semoga Allah mudahkan segala hajat dan urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kepada Ramadan yang akan datang, dan semoga urusan kita
yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.